Kasus kematian kemarin ya kebanyakan terlambat membawa penanganan ke rumah sakit. Jadi sudah kondisi DSS, dengue shock syndrome gitu ya. Nah, itu mungkin nanti dokter jelaskan kenapa biasanya kok udah DSS akan sulit sekali ya untuk pemulihan ya untuk sehat karena sudah kadang pembuluh darahnya udah kolaps ya udah penanganan udah susah untuk diinfus seperti itu. Kita membentuk gerakan satu rumah satu jumantik. Kalau dulu jumantik itu hanya per RW, dia memantau, mengawasi tempat-tempat perkembang-biakan nyamuk, tapi kan tidak mungkin satu RW harus keliling di rumah satu RW, sehingga lebih efektif di tingkat individu. Pada kemungkinan perdarahan, namanya kan demam berdarah denggi. Jadi keluhan pertama adalah demam, kemudian resiko berikutnya adalah perdarahan ketika trombositnya sudah di taraf yang memang resiko perdarahannya tinggi. Sama tadi, yang paling dilihat adalah hematokrit atau kekentalan darah. Kalau dia masih cukup stabil gitu. Oleh karena itu dengan mulai dari kombinasi dari jentik ya kita kendalikan, kemudian kalau sudah dewasa ya kita menggunakan alat-alat tertentu ya, dan ya dengan melakukan dua hal itu mulai dari jentik sampai dewasa. Ini Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia berada di musim peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan, termasuk Jawa Barat dan khususnya Bogor, kota dan kabupaten Bogor. Biasanya di musim peralihan ini menuju musim penghujan kita akan sering menemukan kasus-kasus penyakit berbahaya gitu ya, selain potensi bencana, ada juga penyakit-penyakit berbahaya. Dan pagi ini di Obsesi Radar Bogor kami mengajak Bogorian untuk lebih mengenal, memahami, dan kemudian bisa mengantisipasi salah satu potensi penyakit berbahaya yang biasanya datang di musim transisi atau pancaroba ini, yaitu DBD, demam berdarah dingin. Dan pagi ini, mohon maaf siang ini, pagi menjelang siang gitu, saya sudah ditemani dengan para narasumber yang hebat, mereka kompeten di bidangnya. Saya akan bacakan satu persatu mungkin dari sebelah saya dulu. Dr. Wita Rostania, betul ya Bu ya, spesialis anak RS Azra Bogor. Sangat penting kehadiran Dr. Wita karena juga DBD ini banyak menyerang anak-anak, jadi bukan hanya dewasa dan bahkan korban banyak berjatuhan dari kalangan anak-anak, begitu ya? Iya. Dr. Wita ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Dr. Wita adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Nah, beliau nih yang harus kerja keras gitu, mengontrol bagaimana jangan sampai ada korban terkait dengan DBD ini. Ibu Dr. Sri Nowo Retno, MARS. Selamat pagi, selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Sehat. Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat untuk Jadi menyehatkan simbol. masyarakat. Iya betul. Baik, nanti Dr. Sri. Retno. Panggil aja Retno. Dr. Retno, tolong diberikan pemahaman dan seperti apa sih kondisi DBD di Bogor saat ini. Baik, di sebelahnya ada Dr. Ai Muhiban. Betul. Dr. Ai, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ai adalah Ketua DPD ASPAMI, Aspami, saya bacanya. betul. ASPAMI ya. Betul, Aspami. Oke. Betul. Jawa Barat. Betul. Apa ASPAMI itu Dok? Sedikit saja. Aspami ini merupakan asosiasi perusahaan pengendalian hama. Pengendalian hama. Jadi kita kumpulan daripada perusahaan-perusahaan untuk pengendalian hama. Oke, cukup sampai di situ. Nanti kita gali. Nanti kita gali apa hubungannya hama dengan DBD begitu ya. Nanti kan kita gali. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Zulkifli Baru dari Pestigo, salah satu anggota ASPAMI juga. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Sehat. Zulkifli ya. Siap melayani. Siap. Pestigo ini ada di Bogor ya. Ada di Bogor. Nah, ini nanti kaitannya dengan pengontrolan hama begitu ya. Nanti akan saya gali Pak Zulkifli. Baik Bapak Ibu, saya ingin ke Dr. Retno dulu. Ya. Dr. Retno, 3 tahun belakangan saya
melihat berita-berita teman-teman di redaksi begitu terkait dengan DBD. Ini korbannya kok Betul. terus meningkat dok begitu, dan banyak juga anak-anak ini kan membuat kita miris, apalagi kita juga sebagai orang tua pasti was-was. Ya. Dok, boleh diceritakan kondisinya di Bogor seperti apa? Oke. Ya. Kondisi DBD di Kota Bogor. Kota Bogor itu endemis untuk penyakit endemis, demam berdarah dengue. Data 3 tahun terakhir gitu kita memang menunjukkan angka peningkatan khususnya di tahun 2024 ya. 3 tahun terakhir 2021 kita masih dengan COVID ya. Jadi angkanya masih di angka 500-an, 560-an. Kemudian di tahun 2022 itu angkanya 1.531 dengan 9 kematian. Ya, kalau tahun sebelumnya 7 kematian. 2023 meningkat 1.500 itu yang 2001, kemudian di 2023 1.474. 9 kematian juga. Tahun 2024 itu melonjaknya mulai sama nih polanya. Di Oktober 2023 mulai naik, November, Januari ya. November, Desember, Januari, Februari puncaknya. Februari, Maret ya. Sampai September ini sudah terdata 2.898 dengan 16 kematian. Kematian paling banyak kemarin puncak kasus itu di awal ya. Jadi polanya itu hampir sama. Kalau kita lihat dengan analisis epidemiologi DBD gitu ya, dari data surveillance, polanya sama. Ketika mulai musim hujan gitu ya, Oktober, November meningkat ya, terus meningkat, Februari, Maret di puncak, April mulai turun. Nah, ini sekarang melandai. Ini biasanya kita harus waspada. Biasanya Oktober udah mulai meningkat lagi ini. Gitu ya. Nah, ini kondisinya seperti itu sehingga kita perlu antisipasi ya, jangan sampai lonjakan. Dan di tahun 2004 ini sudah 16 kasus yang meninggal kematian karena DBD. Dan data epidemiologi kita rata-rata yang terbanyak itu malah di usia sekolah, usia 5 sampai 15 tahun. Catatan usia sekolah. Iya, itu kemarin datanya. Awalnya memang di balita, ternyata begitu kasus ya 2.898, data terbanyak justru di usia 5 sampai 15 tahun. Itu yang mayoritas. Meskipun tidak mengenal umur, semua usia dia bisa kena. Ya, tapi data Kota Bogor kemarin mayoritasnya yang kena. Gitu. Dokter Retno, saya pengen di medisnya dulu ya. Sebelum kita bicara penanganan secara seperti apa sih dok? Apakah bisa nggak sih kita lebih percepat lagi atau untuk meminimalisir korban begitu dari medisnya? Betul. Sebenarnya gini, kemarin angka kematian kenapa tinggi? Itu memang kebanyakan sudah telat dalam penanganan, terlambat. Jadi kasusnya meninggal dalam kondisi DSS dok. Itu kebanyakan juga ada dengue shock syndrome. Nanti dokter bisa menjelaskan riwayat perjalanan penyakit kenapa dengue shock syndrome. Jadi biasanya perjalanan penyakitnya itu kan demam, awalnya seperti flu biasa, demam biasa, agak meremehkan gitu ya. Tidak segera berobat. Padahal kita juga di 25 puskesmas Kota Bogor, kita juga sudah lengkapi untuk deteksi dininya. Kita punya alat namanya NS1 dengan rapid test cepat ya, untuk DBD, sehingga bisa lebih aware, bisa lebih antisipasi, supaya penanganannya bisa lebih tepat dan adekuat. Ketika memang DBD, trombositnya nanti rendah gitu ya, itu bisa langsung segera dirujuk ke rumah sakit. Jadi penanganannya tidak terlambat. Kasus kematian kemarin ya kebanyakan terlambat membawa penanganan ke rumah sakit. Jadi sudah kondisi DSS, dengue shock syndrome gitu ya. Nah, itu mungkin nanti dokter jelaskan kenapa biasanya kok udah DSS akan sulit sekali ya untuk pemulihan ya, untuk sehat, karena sudah kadang pembuluh darahnya udah kolaps ya, udah penanganan udah susah untuk diinfus seperti itu. Jadi yang pertama memang kita harus karena DBD ini kan ditularkan oleh faktor nyamuk ya. Faktor nyamuk oleh virus dengue gitu ya. Nah, nyamuknya Aedes aegypti. Sehingga bagaimana kita bisa mengendalikan faktor ini gitu ya. Jadi mengendalikan faktor nyamuk Aedes aegypti ini supaya ditekan atau dihilangkan gitu ya, supaya tidak menularkan DBD. Itu yang pertama. Makanya kita juga bagaimana pencegahannya juga deteksi awal, deteksi dini.
ya. Ketika panas minimal 2 hari itu harus diperiksa labnya NS1, bisa diperiksa darahnya sehingga bisa dipastikan apakah itu DBD atau bukan gitu. Kadang masyarakat masih mengabaikan, meremehkan soal DBD ini gitu ya. Dia dianggapnya panas biasa, flu biasa gitu ya, sehingga terlambat dalam penanganan dan itu akhirnya merujuk ke rumah sakitnya sudah kondisinya sudah dalam DSS ya. Dokter Retno, saya pengen menggali lebih ini ya, lebih untuk masyarakat awam nih. Yeah. Lebih dalam lagi. Setiap puskesmas itu punya NSI, NS1. NS1. Ya, salah satu untuk deteksi cepat ya, deteksi dini DBD. Oke, artinya tidak ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang demam, langsung bawa ke puskesmas. Iya. Saya sarankan harus segera ke fasilitas kesehatan. Puskesmas yang terdekat pun juga sudah tersedia alat itu. Oke, itu gitu. harus cek darah kan? Iya, iya. Betul. Kemudian itu di cover BPJS. Gratis kan, kalau Gratis peserta ya? BPJS gratis, di puskesmas gratis. Oke. Nah kadang mungkin masyarakat masih banyak yang bingung gitu, Iya. takut nanti bayar Bayar, lagi. enggak, gratis, silakan ke Darah puskesmas. mahal begitu kan? Iya, Oke. peserta BPJS Ini gratis. untuk NS1. Iya. Iya. Agar masyarakat paham dan kemudian Iya. jangan takut lah ya. Betul, langsung jangan datang ke takut, puskesmas. jangan menunda-nunda untuk segera berobat. Oke. Ya. Nah, Dokter Retno, ini kan pola ini kan sudah terpola nih. Iya, Kita betul. bisa melihat Betul. ya. Saya pengen tanya dulu dari 3 tahun terakhir, ini kenapa kok kondisinya semakin meningkat gitu? Iya. Apakah saya rasa masyarakat sudah semakin paham lah karena sudah berulang gitu ya. Apakah mungkin karena faktor cuaca atau apa kok bisa malah lebih tinggi gitu? Betul. Iya. Atau apa? Iya. Dokter Retno? Ya, tadi kalau lihat dari penyebabnya tadi ya, kalau DBD disebabkan oleh virus, dibawa oleh vektor nyamuk gitu. Tentu ini juga kaitannya dengan bisa jadi cuaca, curah hujan ya, karena ada genangan air, dia kan berkembang biaknya di tempat air ya, di penampungan air ya. Kota Bogor meskipun kota hujan juga ya, setiap waktu juga hujan. Nah, ini pentingnya kebersihan lingkungan. Ya. Tempat-tempat untuk perkembangbiakan nyamuk itulah yang harus kita kendalikan ya. Jangan sampai kita membiarkan tempat-tempat ya penampungan air. Kadang justru malah di tempat-tempat di sekitaran kita ya ada sampah bekas plastik ya kembali lagi kebersihan lingkungan ya. Di dalam rumah kita kadang di dispenser tempat penampungan air, di bawah kulkas itu, di pot ya, petatakan pot, tempat burung, hal-hal seperti itu. Itu bisa menjadi tempat sumber perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti gitu ya. Sehingga kenapa yang paling efektif sebenarnya untuk DBD ini adalah ya bagaimana kita kebersihan lingkungan, jangan sampai ada tempat-tempat untuk sumber perkembangbiakan nyamuk. Ya, itu caranya kalau kita kan dengan PSN DBD, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi sepertinya sederhana, tetapi itu lebih efektif karena dia bisa menghentikan perkembangbiakan nyamuk dengan membunuh jentiknya ya. Jadi dengan PSN DBD itu pemberantasan sarang nyamuk yang kita kenal dengan 3M+, ya, menguras, menutup, mendaur ulang, dan plusnya itu mencegah jangan sampai terkena gigitan nyamuk. Bisa dengan lotion, bisa dengan kelambu, bisa dengan kasa nyamuk ya. Intinya itu yang kita galakkan di masyarakat, peran serta masyarakat. Jadi utamanya itu secara fisikal lah ya. Kemudian secara kimiawi kalau kita bisa pakai fogging fokus, tetapi itu pun harus selektif. Ketika diberikan untuk kasus yang benar-benar positif, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi, dinyatakan memang ada positif ya, ada jentik, ada lebih dari 1, itu kita lakukan fogging fokus, hanya membunuh nyamuk dewasa. Dia tidak mematikan si jentik tadi, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk penampungan yang susah dikuras, kita berikan juga dengan kimia dengan abate ya, larvasit, larvasit. Nah, ini cara-cara bagaimana sih mengendalikan supaya tidak berkembang si Aedes aegypti itu yang menularkan DBD. Jadi langkah-langkah ini yang terus kita lakukan, peran serta masyarakat ya, terutama dari PSN, kita membentuk gerakan 1 rumah 1 jumantik.
Kalau dulu Jumantik itu hanya per RW, dia memantau, mengawasi tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, tapi kan tidak mungkin satu RW harus keliling di rumah satu RW, sehingga lebih efektif di tingkat individu. Jadi gerakan satu rumah satu Jumantik, di rumah tangga itu ada Jumantik, juru pemantau jentik, ya. Termasuk kesehatan lingkungan, jangan sampai ada tempat genangan air, tempat untuk berkembang biaknya nyamuk. Ya, itu dilaporkan di puskesmas. Kemudian kita juga melakukan di sekolah-sekolah. Karena data epidemiologi kita kemarin, angka mayoritas di usia sekolah, dan sekolah bisa tempat perkembangbiakan ya, bisa juga tempat penularan karena nyamuk di siang hari dan sore hari. Kita melakukan selain gerakan serentak di 68 kelurahan PSN-DBD, juga PSN di sekolah, gerakan serentak PSN-DBD di sekolah. Dan kita lakukan di bulan Februari Maret kemarin. 235 sekolah secara serentak dengan membentuk duta-duta Jumantik di sekolah. Tujuannya apa? Dia memastikan, memantau tempat-tempatnya itu ya, tempat-tempat di sekolah tidak ada jentik nyamuk. Dan itu dipantau nanti dengan puskesmas. Ya. Nah ini karena sekarang juga bulan Oktober kemarin awal kita dengan Pak PJ Wali Kota sudah melakukan kembali gerakan serentak PSN-DBD, kemarin dicanangkan di Kelurahan Harjasari, Bogor Selatan. Nah ini untuk terus kita harus mengingatkan masyarakat ya, peduli. Jadi memang bukan hanya sekedar seremonial sudah, gitu, tetapi harus kita ingatkan terus. Kita kemarin gerakan serentak, kita melibatkan Forkompimda dan serentak di 68 kelurahan, dan ini supaya mereka melakukan terus PNS minimal 1 minggu sekali. Jadi itu menggerakkan kita terus menerus ya. Terima kasih, ini juga satu edukasi juga ya. Jadi harus terus menerus, bukan sekedar hanya seremonial sudah pencanangan, oh ada Jumantik, tidak. Tapi ini akan terus kita lakukan. Baik. Karena pengendalian yang paling efektif adalah itu. Saya sebelum ke Dr. Wita, saya pengen tanya sedikit lagi. Tadi disebut di Bogor Selatan kita ada. Untuk Kota Bogor menyebar di 68 kelurahan. Boleh diceritain sedikit pemetaan? Pemetaan kita terakhir data per September Oktober ini ada 5 kelurahan yang paling tinggi. Kedung Badak paling tinggi. Kasusnya 9. Ya? Kelurahan Kedung Badak, kecamatannya Tanah Sareal. 90-an kasus, 95 kasus. Ada 4 lain kasusnya itu 80-an itu ada Cibadak, Kelurahan Cibadak. Kemudian Baranang Siang, kemudian Kelurahan Cilendek Barat, ya itu angkanya 80-an. Jadi itu kasus dan bervariasi, ada di semua kelurahan. Kadang ini bertukar, karena mana yang lebih tinggi gitu. Per bulan kita pantau, kita penguatan di surveillance, epidemiologi ya, pengamatan penyakit ya, notifikasi kasus. Begitu ada kasus dari semua rumah sakit, semua puskesmas, klinik harus menotifikasi. Kita punya aplikasi, sehingga dengan kecepatan notifikasi kita langsung menerjunkan surveillance untuk penyelidikan epidemiologi ke penderita tersebut. Rumahnya dicek di PE ya, kita bilang. Nanti kalau memang positif, kita masih pakai fogging fokus yang konvensional ya, fogging fokus. Kita lakukan gerakan PSN lagi. Dan ini harus keterlibatan dari masyarakat. Tidak bisa hanya tidak ada kepedulian itu dia akan tuntas ya. Jadi kita memang betul-betul ini semua stakeholder, semua komponen, semua masyarakat harus bergerak bersama. Nah, itu salah satu antisipasi kita supaya tidak ada lonjakan. Jadi 5 besar itu 4 besarnya kelurahan tadi. Yang paling rendah data saya itu Pabaton dan Sempur, hanya 4-5 kasus ya. Tetapi semua merata itu. Kalau kita lihat, saya punya data per kelurahan, per RT, per RW bahkan ya. Kita kemarin minta data, Dok, minta data RT yang paling banyak. Ya, kita bisa memetakan sampai RT mana yang paling banyak kasusnya. Gitu ya. Dan jadi, memang dari penelusuran karena lingkungan atau? Ya, lingkungan. Yang jelas lingkungan, cuaca, hujan, perilaku kita ya terhadap kebersihan lingkungan tadi untuk tempat-tempat yang perkembangan vektor nyamuk tadi ya, kita kalau abai. Selain juga pasti karena curah hujan meningkat, banyak tempat-tempat yang menggenang air, disitulah tempat untuk perkembangbiakan nyamuk. Baik. Terima kasih Dokter Wita. Nah ini yang bikin kita khawatir nih, anak-anak yang banyak berserang dan tadi disampaikan di lingkungan sekolah. Iya, 5-19 data kita. Iya, seperti apa sih kita harus mendeteksi sebagai orang tua nih, dokter? Oke, jadi
demam berdarah itu sebenarnya bisa menyerang semua usia. Baik dari bayi baru lahir sampai usia lansia gitu, sepuh pun bisa, semua bisa. Tidak ada batasan usia pada siapa yang bisa terkena demam berdarah. Nah, tapi memang dari epidemiologi gitu memang sudah dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Jadi di anak-anak itu memang banyak kasusnya. Sehingga fokuskannya salah satunya adalah gimana caranya supaya si anak-anak tersebut aman gitu. Dan di usia sekolah salah satunya adalah di sekolah tadi udah disampaikan sama Dr. Retno bahwa itu salah satu titik poin penting. Tadi kan ditanyakan kira-kira kenapa ya kok tambah lama tambah naik nih beberapa tahun terakhir. Kemarin kan kita sempat COVID ya, ketika COVID sekolah kan banyak di rumah, itu mungkin salah satunya juga 2022 itu mulai bersekolah kembali gitu, sekolah mulai aktif kembali sampai 2023, 2024. Nah mungkin itu salah satu faktornya juga gitu. Nah kenapa anak-anak? Karena daya tahan tubuh itu berpengaruh, karena demam berdarah ini kan penyebabnya virus. Virus itu yang paling utama yang bisa memerangi adalah daya tahan tubuh. Jadi kalau ditanya nih, jadi demam berdarah obatnya apa? Nggak ada gitu. Obatnya itu gimana caranya supaya kami misalnya secara medis mendampingi tuh si perjalanan penyakitnya sehingga bisa terlewati dengan aman. Nah, virus itu ditularkan melalui perantara atau vektor nyamuk Aedes aegypti. Yang mana Aedes aegypti itu dia berkembang biak di genangan air bersih. Jadi kadang-kadang kalau ada keluarga, ini dapat dari mana ya? Padahal di rumah bersih gitu. Justru di genangan air yang bersih, yang seringkali terlewat. Tadi udah disebutkan juga kayak di penampungan dispenser. Dispenser itu kan suka ada air tuh di situ tuh netes-netes. Nah di situ lupa, nggak sering dibersihin. Atau pot bunganya curah hujan lagi tinggi dia menggenang, bersih di situ. Bak mandi, toren air gitu. Iya, betul. Dan itu makanya di air-air bersih. Jadi tidak berhubungan dengan tanah langsung, tanah atau apa ya, air kotor itu, air selokan yang kotor atau air comberan, enggak, memang dia berkembang biaknya di air yang bersih dan kemudian dia itu menggigit di siang hari sampai sore hari. Jarang tuh di malam hari ada sih, tapi jarang. Jadi secara si nyamuk tersebut kan diteliti juga tuh kan, demam berdarah kan banyak juga ini perilakunya tuh gimana sih menggigitnya tuh di siang hari sampai ke sore hari. Makanya banyak kan anak-anak di usia sekolah kan pasti ada di sekolah, ya di rumah jarang kan, yang balita berarti kan. Nah itu makanya terfokus di situ. Kemudian demam darah itu ada perjalanannya. Nah perjalanannya itu kita kalau secara medis kita membagi jadi 3 fase. Yang pertama tuh fase demam, kemudian fase kritis, baru fase penyembuhan. Nah fase demam ini terjadi antara 1 sampai 4 atau 5 hari pertama. Jadi keluhannya itu gini, kapan sih, gimana cara mendeteksinya gitu ya? Pertama, demam di daerah endemis, apalagi di lingkungan sekitar dilaporkan ada demam darah, itu kita harus sudah waspada, ini demam darah bukannya gitu. Demam biasanya tinggi mendadak, jadi nih sore hari, bangun pagi masih baik-baik aja, tiba-tiba dia pulang sekolah tinggi banget tuh, sampai suhu 39, sampai 40, nggak ada keluhan lain, nggak ada pilek tuh, nggak lagi pilek, nggak lagi diare, tiba-tiba demam aja. Kadang-kadang demam tuh berdiri sendiri, nggak disertai dengan keluhan yang lain. Terus kemudian ada riwayat tadi, ada yang demam darah di sekitaran tuh, di sekolah kah, atau di sekitaran rumah, itu sudah curiga dulu nih, kita harus ya nggak apa-apa waspada ya, curiga duluan gitu. Kemudian biasanya disertai keluhan awalnya tuh nggak terlalu spesifik, misalnya cuman mual, muntah, nggak mau makan anaknya, sakit kepala, sakit mata di sini gitu, pusing. Nah bintik ruam merah juga bisa, tapi kalau bintik merah itu biasanya kalau bintik-bintik yang kecil-kecil itu muncul ketika ada pembuluh darah kecil yang pecah, dan itu ketika trombositnya sudah turun. Jadi kalau kita nunggu bintik-bintik itu udah terlambat. Salah kaprah. Iya, makanya kadang-kadang nggak ada bintik-bintik gitu. Padahal sebenarnya bintik-bintik itu baru akan terjadi ketika jumlah trombositnya sudah rendah dan menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil-kecil yang di sini, yang di tangan. Itu makanya nggak spesifik gitu gejalanya itu, makanya sering miss-nya tuh di situ. Nah tapi tadi ya poinnya 1, demamnya tinggi mendadak, kemudian ada riwayat yang sakit di sekelilingnya, itu pasti ditanyakan kalau datang ke dokter di rumah atau di sekolah ada nggak yang dilaporkan demam berdarah gitu. Makanya pelaporan itu penting di sekolah juga harus
ada yang demam berdarah tuh harus lapor juga ke sekolahan gitu supaya kita bisa antisipasi gitu. Kemudian gejala-gejalanya mual, muntah gitu. Itu di fase-fase demam. Nah, demam itu membuat anak itu jadi minumnya sedikit biasanya. Jadi kayak tadi tuh mual, muntah, makannya nggak mau, minumnya sedikit. Makinlah si darahnya tuh mengental gitu. Baru kemudian masuk ke fase kritis di hari keempat, hari kelima. Di situ justru biasanya demamnya turun. Nah, salah kaprahnya lagi orang tua tuh kadang-kadang ketika demam turun, bahagia gitu. Senangnya, oh ya udahlah tenanglah demamnya turun gitu. Padahal kalau kita bicara tentang demam darah, di hari keempat, hari kelima ketika demamnya turun, itu masuk ke fase kritis atau fase bahaya. Fase kritis tuh biasanya ditandain trombosit turunnya banyak. Dan ada satu lagi nih yang sering miss lagi. Jadi orang tuh demam darah tuh trombosit yang dicek itu, yang diperhatikan. Tapi sebenarnya ada satu lagi namanya hematokrit atau kekentalan darah. Itu jauh lebih menakutkan buat kami dokter dibandingkan trombosit yang rendah tapi nggak ada tanda perdarahan. Nah, kalau misalnya si hematokrit atau kekentalan darahnya tuh meningkat, resikonya besar ke DSS tadi, dengue shock syndrome. Jadi dengue shock syndrome itu bukan karena trombositnya rendah sekali, bukan, tapi karena kekentalan darahnya tinggi gitu. Nah, itu yang banyak miss-nya tuh di situ biasanya. Jadi demam tuh sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat demamnya turun. Sudah selesai merasanya aman gitu. Padahal disitulah fase bahaya. Nah, makanya biasanya kalau kami nih mengedukasi gitu, misalnya ketika demam turun, pastikan anaknya lebih ceria, makan mau, gejala-gejala yang tadinya mual, muntah itu tidak bertambah, aman, baru kita bisa bilang itu aman. Tapi kalau dia demamnya turun, tapi kok malah lemes ya, badannya pada dingin, nah itu yang kita, yang bahaya ke arah DSS-nya besar. Seperti itu. Nah, makanya tadi di Puskesmas kan udah ada tuh dengue NS1. Dengue NS1 itu adalah mendeteksi antigen virus demam berdarah. Antigen virus demam berdarah itu kalau secara kurva itu akan meningkat di hari pertama, hari kedua. Di hari kedua, kemudian hari ketiga dia mulai turun tuh. Baru kemudian nanti digantikan dengan antibody. Antibody itu baru muncul lagi tuh di hari kelima lah kurang lebih gitu. Nah, jadi memang jadi ada gap tuh antara hari pertama, hari kedua, terus hari ketiga, hari keempat, baru muncul antibodinya. Nah, makanya kita nggak bisa hanya mengandalkan itu saja, betul itu bisa banget membantu untuk mendeteksi virus demam berdarah sejak awal, di hari-hari awal gitu. Itu sangat membantu untuk kami juga gitu. Tapi tetap klinis, gejala, dan pemantauan itu yang pentingnya. Gitu. Yang tadi tuh yang di hari keempat, hari kelima, yang ketika demam turun, nah itu yang lebih berbahaya. Seperti itu. Jadi ya banyak yang perlu diwaspadai gitu ketika sudah mulai musim demam berdarah. Kalau di Bogor sih sebenarnya sepanjang tahun ada. Mau bulan apa juga ada, tapi paling endemis, ya nggak terlalu banyak gitu. Tapi memang betul lonjakan-lonjakan, dan ke kami pun biasanya kerasa di hari-hari, oh ini udah mulai banyak nih demam darah gitu. Nah itu biasanya juga dari tempat kami bekerja, oke, kita edukasi nih, berarti ini udah mulai masuk si peaknya itu mau meningkat nih gitu. Dan memang di Februari Maret kemarin itu yang agak banyak. Februari Maret. Mudah-mudahan tahun ini dan sampai tahun depan tidak semelonjak kemarin gitu. Jadi agak tricky ya. Iya, betul. Tidak sesederhana itu gitu. Makanya banyak yang miss. Tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ini break dulu sedikit. Boleh kasih konklusi gimana, langsung aja kita periksakan begitu ketika demam berapa lama atau seperti apa? Ya mungkin tadi ya tidak semua demam darah, jelas kan. Batuk pilek juga kadang suka ada demam gitu, atau misalnya sakit-sakit yang lain juga ada demam. Nah tapi ya tadi ketika ada demam tinggi mendadak, kemudian ada di riwayat kasus demam darah di sekitar, disertai dengan keluhan-keluhan misalnya mual muntah, nyeri perut, kemudian ruam-ruam, boleh segera di hari kedua lah mungkin bisa datang ke Puskesmas tadi. Untuk kita minimal deteksi dulu dengan dengue NS1. Kalaupun ternyata hasilnya positif, oke, kita tahu berhadapan dengan apa, walaupun baru di hari kedua. Kalau ternyata hasilnya negatif, belum tentu bukan demam darah, itu juga harus diingat gitu. Nanti kita pantau kembali nih progresnya seperti apa dengan edukasi yang nanti akan disampaikan oleh dari pihak Puskesmas. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Wita. Kita break dulu ya, Bu Gorian. Kita lanjut dengan pemaparan dari narasumber yang ini pasti banyak informasi yang
akan berguna untuk kita semua. Bu Gurian, kita masih di talk show Waspada DBD selama musim hujan bersama beberapa narasumber yang hebat. Tentu tadi Bu Gurian yang sudah mengikuti ya, kita akan kembali ke isu yang informasi-informasi yang penting yang harus menjadi pemahaman Bogorian semua, terutama para orang tua nih. Saya kembali ke Dokter Wita. Dok, boleh nggak dijelaskan lagi dari pertama kita mendiagnosa begitu, dan kenapa kok banyak yang korban meninggal terlambat ditangani begitu? Itu seperti apa kondisinya? Kalau dari fasenya tadi kan udah ya, ada fase demam, fase kritis tuh. Yang bahaya tuh biasanya di fase kritis, baru kemudian fase penyembuhan. Jadi secara garis besar demam berdarah itu harusnya selesai di 7 hari. Sejak pertama kali demam. Jadi demam hari apa, mulainya pagi, siang, sore itu jadi penting. Karena kita akan berhitung hari nih. Hari keberapa nih dia sakitnya. Apa yang harus kita waspadai, misalnya baru hari kedua demamnya masih tinggi, keluhannya mual-mual, muntah. Oke, berarti kita berada di fase demam. Fase demam itu yang paling penting sebenarnya cairan. Apakah dia bisa minum? Kalau minum harus dibujuk tuh minum lebih banyak gitu. Walaupun sebenarnya ya tadi dia mual, muntah, biasanya perutnya sakit, anaknya ya namanya demam kan semua kerasa sakit tuh, makanya si asupan cairannya itu akan sulit gitu. Nah, kalau misalnya ternyata asupan dari minumnya atau peroralnya itu kurang baik, berarti pilihan berikutnya apakah sudah ada indikasi untuk dirawat di awal-awal karena ada kemungkinan dehidrasinya gitu. Nanti harus dinilai kembali. Kemudian tadi yang ketika demam itu walaupun misalnya ya dirawat nih di hari kedua, pinginnya nggak demam nih begitu dirawat, sulit karena nggak bisa, itu fasenya nggak bisa, belum ada tuh caranya untuk saya nggak mau nih nyampe fase demamnya 4 hari, saya cuma pingin 2 hari gitu, nggak bisa karena itu perjalanan penyakitnya. Yang bisa dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya dia, yaitu dengan istirahat cukup, cairan, nutrisi, sama ya mungkin kalau mau diberi beberapa suplemen gitu ya boleh gitu, tapi ya pokoknya intinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, karena virus itu obatnya adalah daya tahan tubuh, yang bisa membantu memerangi adalah daya tahan tubuh. Nah dari situ kemudian kita pantau terus tuh, biasanya kan ada pengukuran pengecekan darah berkala tuh, yang dilihat trombosit turunnya seberapa banyak, karena kalau trombosit itu berpengaruh pada kemungkinan perdarahan, namanya kan demam berdarah denggi. Jadi keluhan pertama adalah demam, kemudian resiko berikutnya adalah perdarahan ketika trombositnya sudah di taraf yang memang resiko perdarahannya tinggi. Sama tadi, yang paling dilihat adalah hematokrit atau kekentalan darah. Kalau dia masih cukup stabil gitu, kita masih bilang oke, aman, kita observasi dulu gitu. Kalau misalnya ternyata ada peningkatan tuh hematokritnya yang secara teori itu sampai 20% peningkatan dari nilai yang awal gitu, atau nilai normal di usianya, itu kita sudah mulai harus ini harus ditambah gitu. Kalau dirawat kita bisa lihat, bisa kita ukur gitu, dia masuk minumnya berapa, cairan bisa kita atur lewat infus kan, kalau misalnya dirawat nih dalam perawatan kita bisa lihat kebutuhan cairan dia segini, masuk dari oralnya segini, dari minumnya segini, berarti kita harus nambahinnya seberapa. Itu bisa kita atur-atur dari kami nanti yang akan mengusahakan supaya si cairan itu stabil terus. Nah, kemudian kita cek berkala sampai melewati si fase kritisnya. Nah, yang sulit kalau di rumah pasiennya gitu. Karena kalau misalnya pasiennya di rumah, pengawasan berarti kan sama keluarga. Itu gitu, makanya ya itu tadi, ketika seringkali tuh yang sering miss itu ketika dia datang tuh udah lemes banget, badannya pada dingin, nah itu udah masuk ke dengue shock syndrome. Ketika dengue shock syndrome terjadi, cairan di dalam pembuluh darahnya itu sedikit gitu, karena dia pada merembes keluar dari pembuluh darah, pengaruh dari virus demam berdarahnya. Nah, sehingga kalau pas kadang-kadang kita mau nginfusnya juga susah payah tuh, karena pembuluh darahnya tuh kolaps. Dia, atau misalnya ketika ditusuk sedikit dia langsung pecah gitu. Jadi kesulitan kaminya juga kalau misalnya sudah masuk ke fase demam berdarah yang dengue shock syndrome. Nah, kalau misalnya itu dengue shock syndrome itu, bila alhamdulillahnya misalnya bisa kita tangani, itu masih bisa berulang sampai 2 kali 24 jam gitu. Jadi memang di hari keempat, hari kelima sampai fase penyembuhan itu ya kita benar-benar observasi ketat. Seperti itu. Dok,
Kemudian apa namanya? Kita ada vaksin nggak sih ya. mencegah ini? Betul. Jadi vaksin dengue itu sebenarnya sudah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu, tapi ada beberapa kendala sama kan penelitian kan masih berlanjut gitu ya. Ada baru kemudian kita tekankan kembali vaksin dengue itu di tahun 2023 kemarin. Kalau dari IDAI itu ada di jadwal rekomendasi imunisasi sudah bisa diberikan vaksin demam berdarah itu bisa dari usia 6 tahun. Ini baru ya? Atau? Sebenarnya udah agak lama sih ya, cuman kita sedang menggalakkan kembali lah gitu. Jadi vaksin yang baru ini bisa diberikan dari umur 6 tahun sampai usia 65 tahun. Diberikannya 2 dosis dengan jeda 3 bulan. Nah, nanti tanpa harus dicek lain-lain dulu gitu. Kalau dulu tuh ada vaksin yang harus dicek dulu antibodinya apa pernah kena atau enggak gitu. Nah sekarang tuh dia sudah lebih baru dengan penelitian yang lebih baik gitu dan tidak perlu melihat status pernah demam berdarah atau enggak gitu. Jadi lebih memudahkan untuk semua dengan resiko yang lebih kecil dan bisa diberikan dari usia 6 tahun. Tapi balita belum bisa berarti ya? Untuk sementara ini di bawah 6 tahun belum. Penelitiannya sebenarnya udah sampai usia 4 tahun. Hanya kan kita ambil Cari amannya. Amannya ya dia yang disetujui dulu di mana dari IDAI rekomendasinya dari usia 6 tahun. Bisa. Oh ya, dan demam berdarah itu ada 4 virus demam berdarah itu punya 4 serotipe. Jadi ada dengue 1, 2, 3, 4. Jadi kasarnya gitu, mudahnya adalah kita bisa kena demam berdarah 4 kali. Dengan 4 tipe dengan 4 tipe virus yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya udah pernah kena demam berdarah ini sekali, masih bisa 3 kali lagi nih, hati-hati gitu. Makanya kalau memang memungkinkan vaksin aja gitu, karena vaksin itu 4 serotype itu kena semua, dapat gitu dari si vaksin itu. Mangga silahkan kalau memang berkesempatan gitu, vaksin itu lebih baik ya, namanya ikhtiar ya Pak, ikhtiar dari sisi manusianya, menimbulkan kekebalannya gitu. Dokter Wita, dengan penanganan yang tepat begitu ya, DBD ini persentase untuk sembuh seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya dari 2000 sekian gitu, kematian 16 gitu. Walaupun 16 itu menurut kami juga banyak gitu, karena seharusnya itu sesuatu yang bisa kita cegah sejak awal dari penularannya, dan ketika kita tata laksana dengan baik pun gitu, itu bisa kita hindari gitu. Artinya tinggi ya? Menurut kami tinggi, walaupun angkanya hanya 16 dari 2000. Asal tepat begitu ya? Jadi ketepatan dan kecepatan dan bisa mendeteksi awal-awal itu sangat membantu buat kami di fasilitas kesehatan. Betul. Sebelum ke bapak-bapak, saya mau pastikan dulu nih ke Dokter Retno. Dok, karena ini DBD ini yang penting adalah penanganan yang tepat dan cepat. Sementara Bogor ini tinggi sekali. Kesiapan Vaskes kita seperti apa, Dok? Ya, betul sekali tadi. Mencegah kematian itu yang terpenting adalah bagaimana deteksi dini, ya, dan penanganan awal dengan tata laksana yang adekuat, gitu ya. Dan kita menyiapkan untuk semua Vaskes di Kota Bogor, ya. Kemudian juga nakesnya sendiri kita meningkatkan kapasitas terkait juga dengan tata laksananya, gitu. Ini terus kita lakukan. Dan kemudian juga surveillance ya. Kalau bagi kami Dinas Kesehatan, surveillance penyakit ini penguatan penting sekali. Karena notifikasi kasus dari semua Vaskes ketika ada kasus DBD 1 kali 24 jam harus terlaporkan. Ya, kemudian begitu notifikasi kami langsung cek PE ke lapangan oleh tenaga surveillance puskesmas kita. Ya, tentu itu tadi di penyelidikan epidemiologi tadi. Kita melihat apakah ada jentik nyamuk di situ, apakah ada di sekitarnya juga ada penderita tadi itu ya. Nah itu juga terlaporkan 1 kali 24 jam. Ini tentu untuk mengantisipasi ya terjadinya lonjakan kasus yang kita tidak ketahui. Dengan notifikasi kasus, dengan surveillance yang aktif, pelaporan data informasi itu akan akurat tentunya ya. Dan kita bisa pemetaan di mana saja lokasi-lokasi penyebaran nyamuk tersebut. Ya, setelah itu tentu kita akan tadi pengendalian vektor ya, vektor nyamuk, gerakan serentak tadi, gerakan PSN itu juga harus kita galakkan gitu. Kemudian kalau
dari kimiawi tadi untuk fogging fokus, kita memang selektif ya kalau untuk fogging fokus karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Dan itu juga kita kalau yang konvensional kami masih pakai yang pakai solar itu ya dengan bahan aktif itu juga harus dengan indikasi, kalau enggak nanti malah resistensi nyamuknya ya. Kita paling tidak upaya itu kita lakukan fogging fokus dengan radius 200 meter dari titik penderita. Kemudian juga selain si penderitanya tentu dilakukan tata laksana kasusnya ya, tata laksana klinis ya. Kalau tadi harus segera misalnya ada panas, kita edukasi sekalian dengan masyarakat. Ini memang keterlibatan semua stakeholder ya, tidak bisa diserahkan oleh nakes saja gitu tidak, tapi justru semua harus aware. Kita ada kasus itu kan risiko nyamuk itu terbang katanya 200 meter ya diameternya. Nah itu harus ada pemahaman. Kita harus kebersihan lingkungan. Tadi jangan sampai ada tempat-tempat untuk perkembangbiakan nyamuk dengan pemberantasan sarang nyamuk tadi. Dengan 3M++, hindari jangan sampai digigit oleh nyamuk itu kan gitu ya. Kemudian kita lakukan fogging fokus gitu. Kemudian si penderitanya harus ditata laksana dengan baik. Vaskesnya insya Allah kita memang siapkan tadi dengan puskesmas, kita dengan NS1 salah satu untuk deteksi dini, deteksi awal. Jadi biasanya kalau kita edukasi panas 2 hari harus langsung diperiksakan ke dokter, ke fasilitas kesehatan. Rumah sakit kita punya 22 rumah sakit yang siap. Kemudian tadi ada lagi ya dari sisi manusia kan kita bisa meningkatkan daya tubuh dengan vaksin dengue, alhamdulillah. Kemudian kalau dari fisik ya lingkungan, ya lingkungan itu harus kita buat bersih, jangan sampai ada perkembangbiakan tempat perkembangan nyamuk. Artinya kita mengendalikan si vektor nyamuk Aedes aegypti. Kekuatan fasilitas kita aman ya, aman, bed insya Allah. kita apa segala macam. Ya. Kita untuk RDT-nya, rapid diagnostic test untuk NS2 ini kita juga disupport dari APBD kita untuk puskesmas, kemudian untuk lab kita juga 25 puskesmas sudah terakreditasi, labnya juga sudah mumpuni, ditambah rumah sakit kita 22 rumah sakit ya, alhamdulillah aksesnya mudah semuanya, jadi alasan keterbatasan akses atau itu harusnya tidak untuk Kota Bogor, jadi akses mudah. Iya dok, melihat kondisinya begini dan ini kan kita sudah berganti rezim secara nasional, kemudian di pemerintah daerah juga. Ya, kalau saya pribadi saya berharap ada political will yang kuat ya di anggaran di apa untuk masalah-masalah seperti ini. Dok. Betul. Kita dari anggaran pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan selain tadi untuk BHP-nya, regennya, RDT-nya, NS1 untuk regen di puskesmas, obat-obatan itu disupport semua oleh APBD. Kemudian kita juga untuk abate ya, larvasit, silakan kita juga bagi-bagikan ke masyarakat gitu ya, di posyandu ke kader Jumantik gitu. Kemudian juga untuk zat aktifnya fogging itu juga kami sediakan. Kemarin keterbatasan dari foggernya kita kolaborasi dengan RW ya. Jadi ada tenaga fogger kita latih. Jadi insya Allah lah dengan kolaborasi semuanya. Jadi kekuatan kolaborasi itu luar biasa. Kita lesson learn dari pandemi COVID. Tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri gitu. Tetapi kolaborasi dari semua komponen dan semua stakeholder. Terima kasih dok. Ya. Saya ke dokter Ai. Nah dok, kita pengen tahu nih ASFAMI ini apa dok? Dan kenapa begitu concernnya dengan DBD ini? Betul. Seperti apa? Terima kasih. Jadi ASFAMI ini merupakan salah satu asosiasi perusahaan pengendalian hama. Nah, asosiasi ini merupakan salah satu wadah di mana di dalamnya itu perusahaan-perusahaan untuk pengendalian hama. Nah, di mana di sini ada visi daripada ASFAMI ini bagaimana untuk meningkatkan kualitas kesehatan, ya, lingkungan dan pemukiman. Nah, ini visi daripada ASFAMI. Kemudian tujuan ASFAMI juga di sini untuk bagaimana sebagai wadah dan bagaimana untuk membina para pengusaha-pengusaha tadi. Karena di sini di dalam perusahaan-perusahaan itu ada tenaga-tenaga yang orientasinya ini kan kompetensi ya. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan pengendalian hama di situ ada banyak teknisi-teknisi ya. Nah, teknisi-teknisi di sini adalah bertugas bagaimana dia untuk mengendalikan hama. Nah, untuk mengendalikan hama kan butuh di situ ada pelatihan-pelatihan. Nah, ASFAMI di sini ada mengakomodir bagaimana setiap perusahaan itu terlatih, dia mempunyai kompetensi. Nah, ini pelatihan-pelatihan biasanya kita kerjasama dengan kedinasan. Jadi misalkan untuk perizinan, sekarang perizinan OSS, itu syarat misalkan ada pelatihan untuk penanggung jawab dan untuk sebagai
pelaksana. Ya. Nah, di sini biasanya kita ada kemitraan dengan Kementerian Kesehatan. Nah, di situ bagaimana kita melakukan suatu pelatihan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Di situ dibekali kompetensi tentang tadi pengendalian hama, vektor, DBD ataupun semuanya. Nah, ini adalah salah satu daripada misi daripada ASPAMI itu. Jadi salah satunya tadi bagaimana menyadarkan masyarakat tentang kesehatan, lingkungan dan pemukiman. Cuma kita di sini asosiasi bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kita di swastanya gitu. Ya. Tapi kita bertujuan adalah untuk tadi menyadarkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemukiman. Itu sama-sama itu. Ya. Jadi ASPAMI itu. Sebegitu pentingnya ya Betul. pengendalian hama di Pengendalian pemukiman. hama, betul. Sampai pengurusnya juga harus dokter loh. Iya. Concernnya dengan DBD ini seperti apa, Dok? Konsen Apa nyamuk ini bagaimana pengendaliannya begitu? betul. Nah, di sini karena tadi kita bahwa dalam pengendalian DBD ini kata kepala dinas tidak bisa hanya satu stakeholder, jadi semua kita bagaimana kolaborasi sama-sama untuk mengendalikan hama. Nah, ini ASPAMI juga kita konsen karena apa? Karena di ASPAMI ini ada berorientasi kepada bisnis, gitu kan. Kita juga ada CSR-nya. Nah, kita akan untuk segmen pasar daripada ASPAMI ini kan ruang lingkupnya kayak residensial, komersial, industri. Jadi ruang lingkupnya kan lebih besar. Nah, untuk penanganan daerah-daerah yang memang harus pengkaparannya itu kan tidak bisa kita untuk secara personal, harus perusahaan gitu kan itu. Nah, makanya ini ASPAMI dengan misi ini untuk bagaimana menyadarkan masyarakat dan untuk bagaimana menanggulangi DBD ini memang konsen untuk area-area misalkan yang besar industri, karena untuk mungkin dari kedinasan hanya untuk lingkungan pemukiman saja gitu kan. Nah, kita membantu bagaimana cara mengendalikan untuk di area industri komersial itu sendiri. Nah, itu cuma kita karena orientasi ke bisnis, nah berarti ada kompensasi khusus gitu. Tapi kita juga ada CSR, bagaimana kita kemitraan dengan dinas kesehatan. Kalau ada program-program DBD yang misalkan lagi banyak, kita juga ada CSR dari masing-masing. Karena kita tersebar ada selama ini ada 15 cabang ya DBD perwakilan di semua provinsi. Jadi kita sudah ada kewajiban bahwa kalau ada misalkan DBD yang tinggi, kita lakukan CSR di masing-masing provinsi. Nah, ini ada salah satu konsen kita, tugas kita untuk bagaimana melakukan CSR juga, selain tadi berorientasi kepada bisnis gitu. Gitu. Dari langkah pengendalian hamanya seperti apa untuk mengantisipasi DBD gitu? DBD. Nah, DBD biasanya kita ada beberapa hal. Nah, yang pertama kalau untuk secara keseluruhan ya, nanti kita ada treatment tertentu karena kita tadi memang ada beberapa tahapan ya untuk pengendalian DBD ya, tadi dengan pola perilaku daripada masyarakat itu sendiri. Biasanya kita mengedukasi karena teknis tadi kan sudah dibekali pada waktu pelatihan. Nah, bagaimana teknisi ini, tim ini mengedukasi kepada masyarakat tentang perilaku ya, tadi misalnya perilaku 3M itu sendiri. Selain tadi kita mengendalikan dengan kalau kita kan untuk pest control ya berorientasi kepada pestisida gitu ya, tapi kita juga mengedepankan bahwa kita tuh bagaimana memberikan edukasi tentang perilaku. Nah, kalau misalkan sudah perilaku tadi, pola hidupnya, kemudian kita juga memberikan tadi ada pemberian untuk jentik. Nah, kemudian kita ada yang terakhir itu bagaimana kita untuk mengendalikan yang dewasanya. Yang dewasa itu nanti ada beberapa metode tadi misalkan ada fokus, penyemprotan, ada fogging gitu kan. Nah, nanti ada tim ya, ini mungkin nanti secara teknis ya, teknis anggota ASPAMI ini khusus nanti untuk secara teknisnya nanti ada bagaimana untuk metode aplikasi dengan baru gitu. Nah, ini karena ASPAMI ini kan kita bagaimana tujuannya ya, bagaimana meningkatkan kompetensi para anggotanya sehingga nanti peralatan perkembangan metode terkait dengan aplikasinya yang terkini itu apa. Nah, sehingga pada waktu nanti treatment di lapangan itu sudah tidak menggunakan misalkan cara-cara yang tradisional ataupun misalkan pola-pola yang dulu gitu. Ya, sekarang kan sudah peralatan sudah canggih, kemudian pestisidanya sudah go green ya, sudah ramah lingkungan. Nah, ini nanti itulah tugas ASPAMI bagaimana membina dan bagaimana ini tugas tadi itu supaya terlaksana gitu Pak untuk visi misi daripada ASPAMI itu sendiri. Oke, terima kasih Dokter Ai. Saya ke Pak Zulkifli. Nah, seperti apa Pak Zulkifli tentang pengendalian hama untuk mengantisipasi DBD? Tadi kan
Pak Ai bicara di skala yang lebih besar seperti Iya, industri. Nah kita yang permukiman nih nggak dapet nih, nggak bisa nih melakukan seperti apa? Iya, jadi kami dari Pestigo itu pelanggannya kan segmennya ini karena tadi ada orientasi profit di situ, jadi pelanggan kami ini banyak menengah atas yang mereka sudah sadar, yang banyak sekolah di luar negeri, kemudian pendapatannya sudah sangat bagus, sehingga tadi yang tugasnya dinas kesehatan kami ambil alih. Ya misalnya di rumahnya itu ya kami pantau jentiknya. Kami ada alat-alat tertentu. Oh, pantau jentik ya. juga? Oh, saya pikir hanya tikus. Jadi yang tadi Jumantik disampaikan ya? Pak Ain kan sudah ada alat-alat yang luar biasa. Sekarang kita sudah ada alat pemantau jentik. Jadi ketika kita pasang di pelanggan itu, jadi nyamuk akan bertelur di situ, tapi setiap 15 menit dia akan tersetrum. Ya, dengan adanya bantuan dari matahari. Jadi kita sudah sampai segitu, sudah canggih. Ya, kemudian ketika ada misalnya tadi jentik-jentik, kami yang bersihkan. Iya. Jadi tugasnya itu, ya tugasnya dinas kami ambil alih. Iya, sebenarnya bukan mengambil alih, tapi ini mendukung program gerakan ya. satu rumah satu Jumantik. Iya. Karena kalau mereka kan sibuk, kadang-kadang nggak ada orang di rumah gitu. Iya, iya. Kita yang datang. Itu alatnya apa? Seperti kecil, besar atau seperti apa? Wadahnya mungkin seperti apa ya? Mungkin seperti ini Ember lah ya, gitu. tapi dia lebih lebar, piring. Iya. Oke. Ya, tapi kita isi air. Kita sengaja isi air, nanti nyamuk DBD akan bertelur di situ. Kemudian kita ada alat khusus yang sumber energi dari matahari. Setiap 15 menit dia akan kesetrum. Telur yang ada di situ dia akan mati. Jadi Iya. tidak akan sampai menjadi dewasa. Cuma kalau diterapkan balik lagi tadi ke seluruh Bogor biayanya terlalu Biayanya tuh. belum. Tapi nggak apa-apa dong diinformasikan. Ini kan Ya ini Iya. ini Iya, bisa teknologi yang mandiri, terbaru. Ya, ada. satu alat begitu berapa harganya nih, Pak? Ya mungkin 2.500.000. 2.500.000 ya. Oke. Kita Itu pasang. efektif untuk satu rumah, untuk satu kediaman atau berapa meter ada ininya nggak? Pasang alat. Ada ukurannya Ya, gitu. tergantung pelanggan kita. Kalau di komplek itu ada 5, kita pasang 5 atau 6. Oke. Ya, tapi kan tadi bisa menjangkau sampai 200 meter ya. Meter. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada DBD di situ meletakkan telur, Ya. dia akan bisa membantu Iya. untuk lingkungan sekitar sebetulnya. Jadi untuk lingkungan-lingkungan yang sudah memiliki tingkat ekonominya bagus ya, mereka pasang di sekitar klasternya gitu. Iya. Jadi bisa aja kan dok kita Iya, bisa. kolaborasi begitu dok. Ya, justru ini kolaborasi seperti ini. Ya, apalagi ada metode terbaru kan. Ya, Intinya kan mengendalikan tadi efektor Iya, nyamuk betul, tadi dengan Katakan berbagai nggak cara. semua deh, tapi yang ada temuan nih, misalkan Ya. ada temuan kasus, selain juga ada fogging, misalkan, kemudian ada kolaborasi, alat-alat itu ditempatkan Ya, di ya. wilayah seperti bisa Iya, kan ya? bisa saja. Oke. Apalagi dapat CSR ya dari Dasar ya. Itu kan sisi Colek-colek tadi Colek-colek, komersilnya, ya. Kalau sisi itu salah satu teknik. Iya. Yang kedua kita juga ada alat-alat terbaru ya. Kalau di dinas kesehatan masih pakai Yang konvensional ya, konvensional, betul. kadang-kadang itu konvensional karena kan undang-undangnya seperti itu. Iya. Tapi kalau kami di swasta kan terserah mengembangkan itu. Yang jelas kami sudah punya izin semuanya dari dinas kesehatan dan lain-lain menggunakan alat itu. Jadi kami pakai yang sistem residual. Jadi kita semprotkan di tanaman-tanaman. Ya, ketika ada nyamuk dewasa hingga di situ dia mati. Oh, Iya. Ya, kalau fogging kan Angin, udah hilang. air, Hilang. angin udah Hilang. hilang. Kemudian yang Iya. ketiga tadi memang kolaborasinya di larvasida. Larvasit. Jadi kami yang pasang di rumah-rumah pelanggan kami larva-larvasida itu. Ya, sehingga ya pelanggan kami itu akan aman dari DBD. iya iya. Dan memang tantangannya memang di situ tidak ada, nah di sekolah biasanya. Iya, betul. Anak kita terserang di sekolah kadang-kadang. Itu Iya, menjadi iya. bahan diskusi dalam ya, Siap. cukup panjang ketika kemungkinan di sekolah atau di rumah itu kadang-kadang menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. Oke. Boleh nanti CSR juga Iya. buat di sekolah ya? Iya, keren. Iya. Ruang di Siap. kalau sekolah kan lebih besar ya. Dan Betul. itu bisa dibuat sederhana juga, Hmm. dibuat sederhana. Jadi misalnya kita buat alat sederhana, kita tempatkan di sekolah, nyamuk akan breeding Breeding di situ. situ. Ya, kita sudah kasih larvasit. Larvasit dulu ya. Jadi ketika menetas, dia langsung Jangan mati. mati. Itu bisa kita lakukan secara bersama. Bagus. Oh, ini
Dokter AI harus jadikan ini program nasional. Iya, iya, Insya iya. Beban moral ini. Iya, betul. Bantu lagi. Pak Zulkifli tadi ada apa pestisida yang go green ya, yang ramah itu seperti apa? Ya ini balik lagi ya, go green itu kan apa ya, masih tanda kutip lah kalau go green itu. Yang kami maksud ini adalah implementasinya. Jadi dosisnya kita perhatikan, izinnya lengkap, nggak boleh pakai pestisida yang lain karena tadi resikonya Ya, resistensi, dan kalau itu resisten. terjadi itu justru Ya. tahun ke tahun kita akan makin sulit meningkat. mengendalikan hama ini, sehingga kita perlu dosisnya seperti apa, konsentrasinya seperti apa, dosisnya seperti apa, terdaftar di komisi pestisida atau tidak, dan per 3 bulan kami ganti bahan aktif itu untuk mencegah resistensi. Gitu. Jadi kalau di swasta memang kami sudah rencanakan sedemikian rupa ya supaya tidak terjadi resistensi. Karena kalau terjadi resistensi kami juga yang repot. Iya. Naikin dosis apa ya, kami secara harganya sama, ya kemudian bahan kimianya naik kan profit akan menurun, sehingga kita perlu melakukan hal-hal seperti itu, rotasi bahan kimia. Kemudian bahan kimia bukan satu-satunya, kita juga perlu di komplek-komplek kami pasang spanduk juga ya, kita kerjasama dengan kami bagaimana 3M plus kita lakukan, bagaimana kita mendidik anak-anak juga, kita kumpulkan menggambar nyamuk, kemudian setelah itu kita jelasin apa bahaya dari nyamuk. Jadi kita sudah sampai ke RT juga untuk mengedukasi, minta kolaborasi dengan dinas kesehatan. Oke. Pak Zulkifli ya? Iya, betul. Bagaimana menurut Bapak nih dari Pestigo ya, konsep kolaborasi melihat kondisi DBD di Bogor ini, kan pasti kebayang nih, oh yaudah deh nanti misalkan ini kita mengawang-awang aja dulu lah, mengayal-ngayal dulu. Bisa nih kita di itu tadi seperti contoh di daerah-daerah yang terdeteksi ada DBD, ada penurunan DBD, nanti kita kasih ini. Siapa tahu nanti kan bisa nyambung nih. Ada anggaran dan lain-lain. Seperti apa? Ya, jadi saya sendiri pernah tugas di Jawa Tengah ya. Jadi malah kita buatkan situ RT bebas demam berdarah. Ya. Jadi kita mungkin mulai dari proyek-proyek kecil. Sama. Ya, sebelum kita luaskan mungkin RT tertentu yang kasusnya tinggi, kita lakukan sesuatu di sana. Tim menghilangkan sumber-sumber breeding site-nya. Nah, ketika itu berhasil, itu yang lain pasti ikut. RT yang lain ikut, itu udah berhasil. Tapi kalau langsung semuanya orang nggak ada yang jalan, RT nggak ada yang jalan. Jadi menurut kami kita mulai dari lingkungan terkecil, misalnya yang tadi populasinya tinggi, kita gunakan apa yang kami tahu, teknologi yang dimiliki oleh dinas kesehatan. Saya kira itu bisa kita jadikan contoh. Ya kemudian kita coba lihat tuh apa yang dilakukan oleh RT itu, sehingga DBD-nya turun dulu, misalnya ada 9, sekarang kok sudah 0. Apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya ketika ada contoh itu akan lebih mudah untuk mengedukasi. Iya. Atau dipikirkan lagi dengan yang lebih murah gitu ya. Bisa. Iya, lebih ya. Iya. 50.000 bisa. 50.000 iya. Jadi lebih butuh wadah khusus. Dibuat dong. Iya. Ini Bogor ngeri. Iya, betul. Bisa kita lakukan. Coba yang lebih ini siapa tahu bisa terbukti nanti menurunkan angka penularan. Iya. Tanpa fogging itu bisa. Iya. Kalau fogging itu gimana pandangan dari Pestigo? Apakah masih perlu? Apakah ini jawabannya agak tricky nih. Jadi kan undang-undangnya ada, jadi silakan. Semuanya alat ini fungsinya bagus kok sebetulnya, bagus kok. Gitu. Nah kalau kami sendiri kan termasuk Pestigo sudah tidak menggunakan fogging lagi, karena kami sudah sangat paham. 25 tahun pengalaman kami sudah selain harganya besar, kemudian isu lingkungan, tapi efek solar dan lain-lain. Hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Efeknya hanya saat itu juga. Jadi benar ketika dinas kesehatan ada kasus di fogging ya udah selesai. Nah kalau kami kan pikir jangka panjang. Karena kalau banyak komplain masuk tadi, ya operasional kami jadi naik, foggingnya akan tergerus, sehingga kami benar-benar pertimbangkan bagaimana supaya tepat guna pemasaran. Iya. Tapi selain fogging belum
ada cara lain mungkin ya? PSN DBD, PSN. PSN lebih efektif. Pemberantasan sarang nyamuk. Sarang nyamuk. Jadi jentiknya, jentik-jentik Yang tadi itu lebih menggunakan alat efektif. Yang bisa Jentik kita kan bisa pakai. ribuan ya. Kalau fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa yang terbang dan sesaat tadi. Nah, hujan hilang lagi. Oke, tapi mereka yang dewasa itu masih ada dong, masih berkeliaran dong, masih bisa. Ya itu, kita pilih-pilih. Jadi tidak sembarangan. Oh, minta fogging. Kita selektif ya. Jadi memang ada kasus positif DBD gitu. Yang memang Kemudian mendesak dan iya, harus ya. dan memang di sekitaran ada lebih dari 2 atau 3 gitu kita bisa lakukan fogging dan hanya radius 200 meter. Katanya nyamuk terbang 200 meter. Betul, Betul, kurang lebih. Iya. Jadi itu. Karena itu tadi kalau semakin fogging tidak terkendali tanpa indikasi nanti akan resistensi. Malah bahaya buat Lebih bahaya dan rusak lingkungan juga ya dari bahan aktif kalau pakai solar ya itu ya. Iya, iya. Saya berharap dari diskusi ini kita Iya. bisa ini ya Iya, menghasilkan. betul. Siapa tahu Bogor bisa jadi Iya. pelopor dok. Betul. Terus ya, Saya menyambut baik ini ya, ya. Ini kan tadi pengendalian faktor tadi dan mulai dari jentik juga bisa kan prinsipnya itu. Kita membunuh si jentik itu supaya tidak menjadi dewasa. dewasa. Bisa bikin 50.000 betul. Nah, Bisa, kalau bisa. lebih murah itu lebih Iya, bisa. bagus Dan ya. pakai apa tenaga surya gitu ya? Atau Enggak, ini alat biasa aja. Kalau itu agak mahal. Oh, beda ya. Tapi alatnya sama, cuma Harus kalau yang dibawa pakai alatnya, surya Dok, ya. ya itu yang mahal teknologinya. Oh, iya. Tapi kalau kita buat yang manual, misalnya kita buat wadah, kemudian kita kasih larvasida, itu kan nyamuk tetap bertelur. Ketika dia bertelur, keluar jentiknya nggak bisa jadi dewasa. Iya, iya. minimal kan Iya. sudah mencegah Iya. kan dok? Bisa. Ya, kita kalau kita larvasit kita masih pakai abate ya. Iya. Kita pakai abate. Oh, semacam Kita abate, ya, iya. kita abate itu kita juga berikan ya sampai ke posyandu, ke rumah tangga ya. Silakan. Ya, Hampir wadah. sama lah ya, larvasit kan itunya. Iya sih. Fungsinya Boleh lah larvasit. itu maupun kita larvasit. ini dok. Terus katakan menjadi program dinas Betul, kesehatan betul, gitu. ya. Boleh. Kita Ini perlu lihat. sinergi sama Iya. kolaborasi. Nanti ngobrol lagi Iya. lah. Mulai dari Bogor. Iya. Iya, mulai dari Masih Bogor. wilayah Kita Jawa tekan Barat. nih, jangan naik lagi nih kematian ya, Iya, Dok, ya. betul. Setuju. 16 paling Iya. tinggi nih dari Iya. perjalanan kasus. Bogor terbiasa jadi pelopor kok. Ya. Mudah-mudahan bisa lah ya kita untuk mengatasi DBD ini. Siap. Kalau yang program nyamuk itu Terbang nyamuk apa tuh? Wolbachia ya? Iya. Itu seperti apa? Itu yang uji coba kan di Jogja ya dan di Bandung, kota Bandung ya. Nah, kebetulan beliau dari Bandung nih ya. Kalau Jogja memang dia lebih awal itu ya memakai Wolbachia. Ada secara epidemiologi ada penurunan kasus DBD. Cuma kalau Bandung belum ya, belum kelihatan. Mungkin sedang proses. waktu. Mungkin proses waktu kan gitu. Oke. Masih uji coba dulu. Masih oke. Tapi ya kita nggak bisa mengharapkan itu ini lah ya. Iya. Tetap langkah-langkah semua. Iya, Langkah-langkah betul. Antisipasinya harus Iya. mandiri dulu lah. Sekolah. Iya. Oke. Mungkin sudah masuk sesi terakhir ya. Boleh konklusi nih bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyampaikan closing statement. Mungkin dari Pak Sulkifli dulu Pak. Ya, jadi kami dari swasta ya, Ya. khususnya pelaku di lapangan di bawah komando Aspami, tentu kami punya aturan-aturan yang kami harus ikuti. Tapi secara umum bagi kami adalah pengendalian hama ini adalah menjadi sebuah passion bagi kami gitu. Ya buat pelanggan kami di seluruh Indonesia ya, kami sudah punya banyak cabang. Nah, terkait DBD ini memang sebetulnya sederhana sebetulnya kalau kita mau sederhanakan. Ya, itu bagaimana kita meminimalkan atau menghilangkan sarang-sarang nyamuk, sebetulnya itu aja sih. Ya, sehingga tidak ada tempat untuk bertelur. Karena kalau ada tempat bertelur musim hujan tertampung di situ ya, kemudian pasti telur, pasti nyamuk akan datang. Nyamuk ini akan ada sampai kiamat nanti. Itu kalau habis pasti kita juga mungkin berpengaruh secara jaring-jaring makan. Oleh karena itu dengan mulai dari kombinasi dari jentik ya kita kendalikan, kemudian kalau sudah dewasa ya kita menggunakan alat-alat tertentu ya, dan ya dengan melakukan dua hal itu mulai dari jentik sampai dewasa, saya kira problem ini bisa kita lakukan. Dan tadi dari diskusi ini mudah-mudahan kita melakukan kolaborasi untuk real mulai dari RT tertentu itu kita lakukan, dan ketika itu terjadi saya kira ya Kota Bogor mudah-mudahan semakin minim ya DBD. Boleh, Dokter Ai? Oke, terima kasih. Di sini saya sebagai mewakili dari Aspami
khususnya di sini ASPAM ini merupakan salah satu wadah untuk para pengusaha pengendalian hama. Yang di sini adalah tadi visi dan misinya adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas kesehatan untuk masyarakat dan pemukiman. Nah, di sini ASPAM ini merupakan salah satu kemitraan juga dengan Dinas Kesehatan. Nah, ini merupakan salah satu visi ini adalah bagaimana masyarakat ini, kalau tadi terkait dengan DBD, ini saya dari para pengusaha-pengusaha ini nanti kita akan memberikan satu pemahaman bahwa setiap perusahaan-perusahaan itu memberikan satu tadi misalkan edukasi, kemudian kepada masyarakat. Kita tidak hanya misalkan berorientasi kepada bisnis saja. Nah, ASPAM ini memang di swasta itu berorientasi kepada bisnis, tapi kita tidak lupa melakukan satu CSR. Kita sama-sama kemitraan dengan Dinas Kesehatan bareng-bareng sama-sama, karena ini merupakan tugas kita semua. Tidak bisa kita untuk mengendalikan DPD ini hanya misalkan tadi mohon maaf di dinas saja. Jadi semua stakeholder kita bekerja sama. Nah, ini ASPAM juga ini merupakan salah satu visi dan misi ASPAM ini bagaimana meningkatkan tadi kesehatan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Kota Bogor, kota endemis DBD gitu, dan waspada sekarang sudah memasuki musim hujan, mulai bulan Oktober, mulai November biasanya peningkatan kasus DBD di bulan-bulan itu. Ayo kita semua warga Kota Bogor, semua stakeholder, ya, gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk PSN DBD kemarin sudah digalakkan kembali, sudah dicanangkan kembali oleh Pak PJ Wali Kota sebagai antisipasi peningkatan kasus DBD. Kita lakukan 3M+, ya, itu lebih efektif. Sepertinya sederhana, 3M+ ya, menguras, menutup tempat-tempat tempat-tempat air, penampungan air, dan juga mendaur ulang. Dan juga plusnya itu mencegah gigitan nyamuk ya. Jadi kita gerakan PSN DBD ini dengan gerakan satu rumah satu jumantik. Ada tiap rumah tangga memantau, mengawasi jangan sampai ada tempat-tempat untuk perkembangbiakan jentik nyamuk. Khususnya Aedes aegypti, kebersihan lingkungan, dan juga segera ke fasilitas kesehatan ketika ada anggota keluarga yang demam. 2 hari harus segera berobat supaya tidak terlambat dalam penanganannya. Mari kita semuanya melakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk ini, gertak PSN DBD, kebersihan lingkungan, dan awareness kita ya, supaya kasus DBD ini jangan sampai melonjak di bulan-bulan mendatang. Demikian. Oke. Dok, kayak apa tadi obat dan lain-lain itu bisa kita minta di mana? Dinas Kesehatan atau di Puskesmas. Di Puskesmas ada. Boleh, Ya? ada. Oke. Silakan, bisa. Oke, fasilitas kita siap ya? Siap, insya Allah. 25 25 puskesmas, 22 rumah sakit di Kota Bogor siap untuk penanganan DBD. Oke, dengan itu. tenaga expert banyak. Oke. Karena pesannya tadi jangan sampai terlambat gitu ya? Dok, Iya, ya? jangan Langsung terlambat, betul. Datang ke puskesmas. Oke, terima atau kasih. Vaskes. Terima kasih Dokter Retno. Dokter Oke. Mita. Oke, kalau untuk pertama jelas untuk demam berdarah yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan program-program yang sudah dilakukan, dicanangkan, digalakkan oleh Dinas Kesehatan, laksanakan. Karena kalau cuman program aja tidak dilaksanakan, tidak banyak membantu. Yang kedua, vaksin itu membantu sekali kita mencegah. Kalaupun demam berdarah biasanya nanti akan lebih ringan gitu. Jadi upayakan kalau memang memungkinkan berikan vaksinasi demam berdarah dari usia 6 tahun, bisa diberikan 2 kali pemberian dengan jeda 3 bulan. Di rumah sakit sudah ada, silahkan bisa di mana saja. Kemudian penuhi nutrisi, karena tadi demam berdarah itu penyebabnya adalah virus. Virus itu yang paling utama adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh bisa dari nutrisi yang adekuat, kemudian juga vaksinasinya juga bisa. Yang berikutnya adalah ketika seseorang ternyata ada keluhan tadi, demam tinggi mendadak disertai dengan tanda-tanda lain, misalnya ada ruam, ada nyeri perut, ada mual muntah, asupan cairan berkurang, cari bantuan dulu ke vaskes terdekat. Bisa untuk mendeteksi dini, tadi di puskesmas juga sudah ada dengue NS1, silahkan cari bantuan lebih dini supaya bisa terdeteksi lebih awal. Kemudian yang berikutnya yang lebih penting lagi adalah pengawasan selama
proses atau perjalanan penyakit demam berdarahnya itu terjadi. Waspadai tanda-tanda bahaya tadi, perdarahan mukosa, misalnya tiba-tiba kok gusinya berdarah gitu, atau ada mimisan, itu juga. Terus kemudian pipisnya berkurang, kemudian nyeri perut yang hebat gitu. Muntah-muntahnya bukannya berkurang, setelah demamnya reda malah semakin bertambah. Nah, itu tanda-tanda warning sign dalam demam berdarah. Datang ke vaskes atau kalau enggak ke rumah sakit silakan. Nah, semoga dengan semua itu, mulai dari pencegahan, kemudian tata laksana, deteksi dini, tata laksana yang tepat, semua kasus demam berdarah kalaupun masih ada bisa kita tangani dengan baik sehingga angka-angka kematian itu kalau bisa mah pinginnya tidak ada sama sekali, mudah-mudahan. Demikian. Oke, Dok, saya sedikit lagi tadi harus dikonfirmasi nih. Artinya kalau nutrisi kita baik gitu ya, kita potensi walaupun tergigit bisa tidak ya. Jadi demam berdarah itu bisa tanpa gejala, bahkan kita nggak sadar gitu, tiba-tiba kita dicek antibodi, oh saya teh pernah demam berdarah, itu bisa. Bisa ringan, betul, kuat. Bisa sampai berat yang mengancam jiwa pun bisa. Oke. Kemudian upayakan untuk tidak tergigit apa? Betul, ya 3M plus tadi. 3M plus bisa dengan plusnya itu kan mencegah supaya tidak tergigit. Bisa pakai lotion, kelambu, kasa-kasa nyamuk di rumah gitu. Terutama anak-anak kan, Dok, ya. Jadi di sekolah kita kan suruh pakai lotion boleh, gitu ya. boleh. Enggak. Pakaiin baju panjang misalnya, itu kan juga bisa mengurangi kemungkinan tergigit. Oke. Dan vaksin ya, jangan lupa. Dan vaksin lah. Karena semua ini tadi adalah upaya-upaya ini semua ya. Betul. Yang untuk optimal kalau kita bisa lakukan semua itu kan. Ya. Dan terutama untuk Pestigo nih. Kalau bisa kan Pestigo secara komersil untuk pemberantasan hama yang lain sudah dapat lah ini ya. Yang nyamuk ini untuk Bogor lah. Iya, dan senang hati. Kolaborasi lah. Harus kolaborasi dengan Dinkes ya. Ya. Betul. Lebih memasyarakat. Siap. Baik, untuk Bogor apa sih yang enggak? Apa sih yang enggak? Tunggu nanti. Keren. Realisasinya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bermanfaat dan semoga tidak bosan-bosan kami undang. Terima kasih. Di isu-isu yang lain. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bogorian, tetap sehat, jaga itu tadi yang sudah disampaikan. Kita pada 3M, 3PS, 3M plus. Jaga itu semua dan waspada, kita sudah masuk di musim penghujan. Saja tetap sehat dan bicara Bogor.